selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di latest news and trading updates dari GE Education. Oke, balik lagi nih ya sama saya Anita Lubis. Hari ini di hari Rabu 22 Juni 2022. Kita akan ngebahas seputar market tadi malam. Gimana nih ya? Kira-kira tadi malam Bapak dan Ibu sudah mendapatkan keuntungankah dari pasar market? Karena kita lihat ya, setelah hari Senin libur gitu ya, ada June 10th, agak susah ya ngomongnya ya, apakah intinya hari libur nasional Amerika, Selasa dibuka dengan hijau-hijau. Oke, langsung aja kita lihat beritanya. Bursa ekuitas Wall Street melesat nih ya Selasa tadi malam menyusul Jumat, Kamis, Rabu, Minggu lalu yang agak sedikit brutal gitu ya. Setelah investor menelaah atau mencerna nih ya tentang pergerakan Federal Reserve lebih agresif dan sepertinya gitu ya ketakutan juga para investor kalau resesinya akan berkelanjutan. Tapi tadi malam mungkin kemarin saya sempat mention ya kalau misalnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kalau misalnya Amerika bisa melewati masa resesi ini. Jadi beberapa investor ada yang cukup tenang gitu ya mendengar perkataan dari Joe Biden. Ada juga yang masih kayak mencerna lagi nih, memang iya ya, memang masa sih, apakah masih ada penurunan lagi di pasar saham ini gitu ya. Jadi masih ada dua kubu gitu ya, mempertanyakan satu lagi yang sudah lega gitu ya. Kita ngomongin Dow Jones Industrial Average dari malam melonjak naik 2,15% gitu ya. Terus kita ngomongin S&P 500 juga naik 2,45%, dan yang terakhir ada Nasdaq juga naik 2,51%. Nah, sektor yang membuat mereka naik ini paling besar oleh energi karena menyusul lonjakan harga minyak ya. Harga minyak mentah belakangan ini naik, bensin gitu ya, yang bensinnya pakai Shell mungkin ya, yang sedikit terkejut harganya mulai naik gitu ya. Terus saham teknologi juga mega cap memimpin kenaikan seperti saham Alphabet, induk perusahaannya Google gitu ya, naik 4,1%. Saham Apple juga naik dan Amazon juga naik. Dan kalau kita ngomongin saham-saham blue chip gitu ya, juga ada kenaikan gitu ya di Nvidia. Naik di sekitar 4,3%. Oke, lanjut saja kita ke berjangkanya seperti apa. Kalau indeks berjangkanya tadi pagi mengalami penurunan ya, sempat tipis karena mungkin tadi pagi subuh tadi gitu ya, orang-orang mau pada ngambil take profit dulu yang hal terjadi tadi malam. Jadi sempat ditutup dan dibuka jadi merah gitu ya, tapi tipis nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat itu di bawah 0,1% semua. Tapi balik lagi ya, aneh sendiri bin ajaib, fix malah makin naik ya, naik sendiri di 0,42%. Oke, sekarang kita ngomongin tentang komoditas. Oh, sebelum komoditas, maaf Bapak Ibu, saya sempat lupa ngebahas dulu nih. Saham apa yang bisa kita jadikan pilihan untuk hari ini? Salah satunya ada Chevron Corporation ya. Ini kalau kita ngomongin secara teknikalnya cantik ya. Gap gitu ya, turun dan kena ke Fibonacci satunya. Dan kita lihat juga di sini sudah ada stokastik di mana sudah ada over sold, di mana cantik naik ke atas ya. Naik ke atas ini menandakan bahwa kemungkinan malam nanti juga akan melanjutkan kenaikannya. Dan kenapa juga Chevron ini lumayan bisa kita beli gitu ya? Karena kalau kita lihat dari awal tahun ini gitu ya, ini tuh sebenarnya downtrend cantik gitu ya. Kok downtrend? Bullish trend cantik maksud saya. Walaupun sempat ada gap, kenaikannya lumayan tinggi gitu ya, lumayan banyak juga dan besar. Gap turun, tapi kita lihat lagi nih, kalau misalnya emang gapnya ini berhenti di sini atau trennya berhenti di sini, kemungkinan masih bisa melanjutkan kenaikan. Dan Chevron ini juga salah satu perusahaan bagus atau perusahaan yang mempunyai fundamental baik. Oke. Lanjut kita ngomongin komoditas. Harga minyak tadi malam atau kemarin tuh naik ya karena tingginya permintaan bahan bakar di sepanjang musim panas. Sementara pasokan tetap
nggak ada nih ketat atau berkurang akibat sanksinya terhadap minyak Rusia setelah menginvasi Ukraina. Nah, kalau ngomongin harganya nih ya, Brent gitu ya ditutup naik 0,5%, sedangkan WTI ditutup sekitar 1% gitu ya, menjadi 110 USD per barelnya. Nah, kita ngomongin temennya gold. Kalau WTI Brent itu naik, gold ini masih aja di area-area sideways atau area-area di mana nggak kelihatan nih dia naik atau turun, masih ya berada di zona nyamannya lah ya, comfort zone-nya kalau kita sebut ya. Harga emas sedikit melemah tadi malamnya, turun di 0,2% untuk pasar spotnya, sementara berjangkanya turun 0,1%. Jadi sebenarnya ini tuh masih galau sih, karena kalau kita ngomongin safe haven gitu ya, ini gold masih adalah rajanya gitu ya, the king of the safe haven. Tapi permasalahannya karena dolar nih, nanti kita akan ngomongin forex ya, dolar ini terlalu mahal yang menyebabkan orang tuh males untuk membeli gold tersebut. Oke, kalau ngomongin berjangkanya gitu ya, tadi pagi sempat ya namanya mau dapat cuan gitu ya. Di 3,15% turun untuk WTI, Brent 2,95% dan gold tipis ya 0,58% dan silver 1,62%. Langsung lihat aja chartnya hari ini. Kalau Bapak Ibu mungkin boset gitu ya, WTI mulai dari kemarin, nah saya hari ini ngebahas tentang gold atau XAU USD. Kalau Bapak Ibu lihat ya, di sini saya bikin dua garis, ada garis warna. Oke, kalau mungkin kemarin-kemarin Bapak Ibu bosen nih ya ngomongin WTI, sekarang saya akan buka XAU USD. Gimana sih perkembangannya? Kenapa Mbak Dita dari kemarin ngomongin sideways terus? Nah, kalau Bapak Ibu lihat nih ya, sebenarnya ini masih ada di zona sideways atau masih ada berada di daerah-daerah yang sebenarnya belum mau nih untuk berpindah gitu ya. Oke, kalau kita ngomongin XAU USD gitu ya, kemarin mungkin Bapak Ibu udah bosen kali dengerin saya WTI terus ya. Hari ini kita akan ngebahas XAU USD. Kenapa sih mungkin Bapak Ibu penasaran kenapa dia sideways terus? Ya balik lagi ya, karena ini masih kemahalan gitu ya, dan masih ada di zona sideways. Belum tahu nih, masih mau melanjutkan kenaikan ke atas atau masih melanjutkan penurunan ke bawah. Soalnya kenapa? Kalau kita ngomongin dari bulan kemarin ya, April dia tuh udah mencapai all time high-nya. Sempat dibanting turun gitu ya di harga 1784 gitu ya, dan mencoba untuk naik. Cuman belum tahu nih kenaikannya masih kalau ibarat kata masih pada persiapan antara persiapannya naik atau persiapannya turun. Tapi kalau kita ngomongin jangka pendeknya ini kemungkinan masih turun ya Bapak Ibu. Di mana supportnya terkuat ada di daerah 1808. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hari ini mau trading gold, itu bisa untuk membuka posisi short sell untuk jangka panjang. Tapi kalau kita ngomongin jangka pendeknya gitu ya, masih sama juga ya Bapak Ibu untuk bisa membuka short sell-nya karena kemungkinan masih mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, itu untuk di komoditas. Sekarang kita ngomongin yang namanya forex. Nah, indeks dolar, indeks DXY tadi malam gitu ya turun 0,3%. Yang ini juga membuat emas ya mengalami penurunan nih karena banyak orang yang membeli emas dengan mata uang lain. Jadi karena emas juga udah kemahalan, dolar juga kemahalan gitu ya. Sedangkan para investor juga pengen masih menyimpan sesuatu yang safe ya, lebih safety dibandingkan yang lain gitu ya. Jadi makanya orang-orang lebih cenderung menggunakan mata uang lain. Nah, kalau kita ngomongin indeks dolar ya, sedikit berubah di harga 104,41. Nah, ini juga karena dukungan ekspektasi kenaikan suku bunga yang kuat pada pertemuan The Fed mendatang. Jadi masih ada ini ya, masih ada rasa-rasa untuk melihat nih ekspektasi kenaikan suku bunga lagi untuk di pertemuan The Fed yang akan datang. Nah, sebelumnya dolar ini sempat tergelincir nih karena ada data penjualan existing home gitu ya yang jatuh
terendah sekitar 3, berapa gitu ya. Nah, ini juga menyebabkan bahwa melonjaknya harga ini karena rekor tertinggi gitu ya, harganya rekor tertinggi dan suku bunga KPR meningkat. Jadi mendorong pembeli untuk nggak beli dulu deh rumah karena terlalu mahal KPR-nya dan bunganya. Karena tadi ya, The Fed naikin suku bunga. Nah, terus habis itu ada lagi mata uangnya. Kalau ngomongin tadi pagi gimana? USD menguat nih di beberapa negara seperti New Zealand, Australia, Kanadian, pound sterling, euro, dan Swiss franc, tapi melemah terhadap Jepang-yen. Langsung aja kita lihat hari ini, gitu ya. Siapa yang mungkin bisa apa ya, kepo-kepo gitu ya. Kira-kira beli apa nih hari ini Mbak Nita gitu ya? Kita bisa buka USD Jepang-yen. Nah, oke. Kalau USD Japan Yen, kalau kita lihat secara 30 menit gitu ya, masih mengalami yang namanya bullish trend atau tren naik. Jadi kalau misalnya ditanya, secara tren besarnya masih naik ya, USD terhadap Japan Yen. Itu untuk yang short term-nya. Tapi kalau yang kita lihat gitu ya, untuk malam ini gitu ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau trading cantik, kemungkinan untuk jangka panjangnya masih mengalami penurunan nih kayaknya ya. Karena kalau kita lihat, Bapak Ibu misalnya nih baru nonton video ini. Nah, saya ingetin aja ya Bapak Ibu, secara tren mungkin hari ini akan mengalami penurunan. Tapi kalau kita ngomongin 30 menit, 45 menit, itu masih bisa ada kemungkinan kenaikan. Karena kalau pertama kita bisa lihat ya, ini udah ada di over bout-nya, jadi kemungkinan bisa turun. Dan kalau kita lihat juga, kemarin udah naiknya cepat ya, kenceng, dan mungkin hari ini sampai nanti siang mungkin banyakkan short sell-nya untuk USD Japan-nya. Oke, lanjut kita ngomongin cryptocurrency. Masih sama ya, masih tidak ada pergerakan apapun untuk cryptocurrency. Kalau kita ngomongin gitu ya, masih ada di bawah resisten yang kuat gitu ya, dan masih sama saja berada di daerah-daerah sideways-nya. Tapi kalau kita lihat gitu ya, apakah ini masih bisa mengalami penurunan? Kemungkinan bisa jadi ya Bapak Ibu. Cuma perhatikan aja lot yang Bapak Ibu beli untuk di cryptocurrency, karena kemungkinan ini masih ada penurunan yang lumayan. Dan kalau misalnya dia menembus di bawah 18.000, kemungkinan masih bisa mengalami penurunan yang lebih dalam. Tapi kita berharap ya Bitcoin jangan sampailah di bawah 18.000. Di sekitar 20.000 aja dulu untuk dia beristirahat sebentar, kemudian bisa rally lebih kencang lagi. Oke, itu untuk cryptocurrency. Dan terakhir ada kalender ekonomi. Hari ini ada apa aja sih? Nanti siang jam 1 ada Core Price Index. Jadi mau mengetahui ya gimana kalau indeks price-nya, konsumernya itu kayak gimana antara service dan goods-nya. Kalau memang lebih tinggi biasanya berarti konsumsi masyarakat meningkat. Konsumsi masyarakat meningkat, inflasi juga bisa meningkat. GDP, CAD juga ya, Kanadian juga ada CPI juga. Nah, nanti malam ada USD juga, Fed Chair Powell testifies. Nah, ini nggak terlalu berdampak banget ya sama USD walaupun merah. Paling ini hanya cuma speech-nya dari Powell saja kalau misalnya hari ini kebijakan ekonominya seperti apa. Nah, yang terakhir ada Euro, di mana nanti pagi jam 2.30 nih ya, Bapak Ibu bisa pantau-pantau sedikit gitu ya. Ada German Flash Manufacturing PMI, sama ada juga German Flash Service PMI. Nah, ini lebih mengetahui ya gimana sih price manufacture index-nya. Jadi mau mengetahui nih manufacture suatu negara gimana. Kalau produksinya mungkin lebih meningkat, berarti balik lagi konsumsinya juga mengalami peningkatan. Bagus untuk mata uang memang, tapi untuk ekonomi biasanya itu bisa meningkatkan inflasi. Tapi perhatikan juga biasanya di jam-jam segitu Bapak Ibu, pasar biasanya volatilitasnya cukup tinggi. Oke, sekian hari ini untuk news update-nya. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung tulis di GE Community atau chat langsung ke kita, ke para edukator. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri siang hari ini. Selamat beraktivitas. Selamat siang, Bapak Ibu.